Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan nama saya Dimas Handara, mahasiswa program studi Informatika Universitas Bhinneka TGRI Tulungagung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya dengan mata kuliah statistik dengan judul Analisis Perbedaan Produksi Susu Sapi pada waktu pemerahan pagi dan sore menggunakan UJT berpasangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mailita Hasyim MSI. Lanjut ke latar belakang. Sapi perah merupakan salah satu komoditas peternakan yang penting karena hasil susunya. Produktivitas sapi perah biasanya diukur dari volume susu yang dihasilkan setiap melalui dua sesi pemerahan, yaitu pagi dan sore. Saya tertarik menggunakan topik ini karena saya melakukan pengamatan langsung terhadap proses penyetoran susu sapi ke penampung dan saya melihat ada perbedaan volume yang cukup mencolok antara sesi pagi dan sore. Hal ini menarik untuk dianalisis secara statistik karena menarik untuk bisa dipengaruhi oleh faktor biologi sapi, durasi istirahat maupun pola pemberian pakan. Lanjut ke metode. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang ingin saya jawab adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara produksi susu sapi pada sesi pemerahan pagi dibandingkan sore. Adapun tujuan dari penelitian ini ada tiga, yaitu pertama, mendeskripsikan statistik deskriptif dari produksi susu pagi dan sore selama 31 hari. Kedua, yaitu menguji normalitas data sebagai prasyarat sebelum uji hipotesis, dan ketiga, menguji hipotesis perbedaan produksi susu pagi dan sore menggunakan UJT berpasangan baik secara manual maupun menggunakan SPSS. Untuk metode penelitian data, saya menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui pengamatan atau observasi langsung. Saya mencatat volume setoran susu pagi ke penampung selama 31 hari pada bulan Juni, baik pada sesi pagi maupun sore, dalam satuan liter. Total data yang terkumpul sebanyak 31 pasang data, sehingga sudah memenuhi syarat minimal 30 data yang ditentukan. Lalu variabel dan hipotesis penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu X1 sebagai volume setoran susu pada sesi pagi dan X2 sebagai volume setoran susu pada sesi sore. Karena kedua variabel ini diukur pada unit yang sama, yaitu sapi atau setoran yang sama pada hari yang sama, maka data ini membentuk pasangan sehingga metode yang sesuai adalah UJT dua sampel dependent atau UJT berpasangan. Hipotesis yang saya uji adalah H0, yaitu tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata produksi susu pagi dan sore, dan H1, yaitu terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Lalu ke statistik deskriptif. Sebelum ke uji hipotesis, saya melakukan analisis menggunakan SPSS untuk melihat gambaran awal data. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa rata-rata produksi susu pagi adalah 9,21 liter, sedangkan sore adalah 8,85 liter. Nilai minimum dan maksimum pagi adalah 7 liter dan 10 liter. Sementara sore antara 6 liter dan 8,50 liter. Standar deviasi kedua kelompok tergolong kecil, yaitu sekitar 0,055 untuk pagi dan 0,51 untuk sore, yang menunjukkan bahwa data cukup konsisten dari hari ke hari. Lalu ke uji normalitas. Sebelum melakukan UJT berpasangan, saya perlu memastikan bahwa data selisih antara pagi dan sore berdistribusi normal. Untuk itu, saya menggunakan uji Sapir-Whorf pada SPSS karena jumlah sampel saya kurang dari 50. Kriteria pengujian adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. Hasil uji Sapir-Whorf pada data selisih menunjukkan nilai
signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan syarat untuk melanjutkan ke uji T berpasangan sudah terpenuhi. Lalu ke uji T berpasangan secara manual. Selanjutnya saya melakukan uji T berpasangan secara manual melalui beberapa langkah, yaitu langkah pertama, melakukan menghitung selisih setiap pasangan data, yaitu produksi pagi dikurangi sore. Langkah kedua, menghitung rata-rata selisih dan diperoleh nilai D bar sebesar 2,3629. Lalu langkah ketiga, menghitung standar deviasi selisih, diperoleh nilai sebesar 0,8313. Langkah keempat, menghitung T hitung menggunakan rumus D bar dibagi standar deviasi selisih per akar N dan diperoleh T hitung sebesar 15,83. Langkah kelima, menentukan T tabel dengan derajat bebas 30 dan alfa 0,05 untuk uji dua arah, yaitu sebesar 2,042. Langkah keenam, pengambilan keputusan. Karena T hitung sebesar 15,83 lebih besar dari T tabel 2,042, maka H0 ditolak. Lalu lanjut ke hasil uji T menggunakan SPSS. Untuk memverifikasi hasil perhitungan manual, saya menggunakan uji T berpasangan, yaitu menggunakan SPSS melalui menu Analyze, Comparison, dan Paired Sample T-Test dengan memasukkan variabel pagi dan sore sebagai pasangan. Hasilnya konsisten dengan perhitungan manual, yaitu T hitung sebesar 15,83 dengan derajat bebas 30 dan T tabel sebesar 2,042. Nilai signifikansi atau sig2 yang dihasilkan SPSS lebih kecil dari 0,05 sehingga keputusannya adalah menolak H0. Lalu ke pembahasan. Dari hasil uji hipotesis ini dapat dilihat bahwa ada perbedaan yang jelas antara produksi susu pagi dan sore. Rata-rata produksi pagi, yaitu 9,21 liter, selalu lebih tinggi dibandingkan sore yang hanya 6,85 liter, dengan selisih rata-rata sekitar 2,36 liter per hari. Perbedaan ini bisa dijelaskan dari sisi biologi sapi. Pada pagi hari, sapi sudah beristirahat sepanjang malam sehingga kelenjar susunya penuh, dan suhu udara yang lebih dingin membuat sapi lebih nyaman menghasilkan susu secara maksimal. Sebaliknya, pada sore hari, sapi sudah banyak bergerak dan makan sepanjang hari sehingga produksi susunya cenderung lebih rendah. Saya juga menemukan satu data yang menyimpang, yaitu pada tanggal 27, di mana produksi pagi sangat rendah dan sore justru lebih tinggi dari biasanya. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh keterlambatan proses pemarahan atau kondisi sapi yang berbeda pada hari itu. Namun, satu data ini tidak mempengaruhi hasil keseluruhan uji hipotesis. Lalu ke kesimpulan. Sebagai penutup, saya simpulkan beberapa hal. Pertama, yaitu produksi susu sapi pada pagi hari, yaitu 9,21 liter per hari, lebih banyak dibandingkan sore hari yang hanya 6,85 liter, dengan selisih rata-rata 2,36 liter. Kedua, uji normalitas dengan metode Sapir-Wheel menunjukkan bahwa data berdistribusi normal sehingga syarat uji T berpasangan terpenuhi. Ketiga, hasil uji T berpasangan secara manual maupun SPSS menunjukkan T hitung sebesar 15,83 yang lebih besar daripada T tabel 2,042 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dan keempat, keputusan akhirnya adalah H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara porsi susu sapi pagi dan sore hari. Sebelum mengakhiri presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Mailda Hasyim SSI selaku dosen pengampu mata kuliah statistik atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Informatika Universitas Bhinneka PGRI atas dukungan fasilitas dan lingkungan.
Demikian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Mengapa uji pasif dilakukan dengan cara manual dan SPSS? Bukankah hasilnya pasti? Baik, saya jawab. Betul, tujuannya bukan untuk membandingkan mana yang lebih benar, tetapi untuk menunjukkan pemahaman terhadap proses dan konsep di balik perhitungan statistik. Tidak hanya mengandalkan output software, dengan menghitung secara manual saya bisa memahami bagaimana nilai terhitung diperoleh langkah demi langkah, sementara SPSS digunakan untuk memverifikasi bahwa hasil perhitungan manual tersebut sudah benar. Pada penelitian ini, kedua cara menghasilkan nilai yang konsisten, yaitu terhitung sebesar 15,83. Baik, apakah sudah menjawab pertanyaan Anda? Bukan tidak? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya ingin bertanya, apa makna dari nilai SIG model yang lebih kecil dari 0,054 SPSS? Saya jawab, nilai SIG atau signifikansi ini merupakan probabilitas untuk mendapatkan hasil seperti data yang kita miliki. Seandainya H0 benar-benar tidak ada perbedaan karena nilai SIG yang diperoleh lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05, maka kita memiliki cukup bukti untuk menolak H0. Artinya, perbedaan rata-rata produksi susu pagi dan sore yang kita lihat bukan kebetulan, melainkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Apa sudah menjawab pertanyaan Anda? Apa sudah puas? Oke, sudah. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.